anak muda tuh bisa bekerja sebagai amplifier gitu untuk isu-isu yang sudah ada. Masalahnya bukan apa mereka mau atau enggak, tapi apakah mereka bisa difasilitasi atau enggak. Dan dengan apa yang aku punya, aku merasa aku punya tanggung jawab gitu untuk bisa memfasilitasi pemberdayaan anak muda di komunitas aku sendiri. Halo, namaku Faye Simanjuntak, umurku 18 tahun dan aku adalah pendiri dari Rumah Faye. Jadi Rumah Faye adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak di Indonesia. Kita ada 3 program, namanya 3P, pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Intinya adalah Rumah Faye tidak hanya ingin mengeluarkan anak-anak dari cycle kekerasan, perdagangan, ataupun eksploitasi anak, tapi ingin menghentikan cycle itu. Jadi artinya kita harus datang di setiap tahap gitu, nggak bisa hanya menyelamatkan anak-anak yang sudah menjadi korban, tapi juga memberi pendidikan cash pro, memberi pendidikan hak anak kepada anak agar mereka tidak rentan untuk diperdagangkan, dieksploitasikan atau menjadi korban eksploitasi seksual. Masalah yang aku lihat di komunitas aku sendiri adalah bahwa orang yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan anak adalah anak. Tapi mereka tidak dilibatkan di dalam kerangka acuan perlindungan anak. Posisi kita sebagai anak muda untuk mencegah kekerasan anak adalah membuka dialog. Karena tentang isu-isu tabu ini, meskipun mereka penting banget untuk didiskusikan, apalagi dengan anak yang menjadi korban, anak yang rentan menjadi korban, nggak ada yang mau diskusikan. Waktu kita bikin dialog-dialog itu dengan anak-anak, ada salah satu temanku yang datang, terus dia bilang dia mau cerita gitu ke aku. Dia bilang bahwa kakeknya itu megang dia. Dan waktu itu aku kurang paham, tapi ternyata dia adalah korban kekerasan seksual dari kakeknya sendiri. Dan di situ aku tahu apa yang harus kita lakukan secara teori gitu. Itu apa yang kita ajarin anak-anak. Tapi aku juga mikir, kenapa sih dia ceritanya ke aku gitu. Udah kita bilang ceritanya ke dewasa, kalau bisa ke orang tua atau ke polisi. Dan yang dia jawab, yang dia bilang adalah bahwa dia cerita ke aku bukan karena dia pikir aku bisa bantu secara langsung, tapi karena dia perlu dukungan dari teman. Dan dari situ aku baru tahu bahwa ada kekuatan yang sangat unik gitu dari peer-to-peer education ini. Aku emang terlalu muda untuk menjadi aktivis anti perdagangan anak. Waktu aku pertama mulai, aku masih 10 tahun jadi relawan, 11 tahun mendirikan Rumah Faye, aku nggak siap untuk menghadapin realita perdagangan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Tapi anak-anak yang menjadi korban juga terlalu muda. Mereka jauh lebih muda dari aku. Meskipun aku emang terlalu muda, siapa lagi? Aku nggak ngedirin Rumah Faye karena aku berani atau merasa tepat waktu atau apa gitu. Tapi karena nggak ada orang lain waktu itu yang merasa bahwa anak harus dilibatkan sebagai solusi gitu untuk isu-isu anti perdagangan anak. Karena ada kesempatan, aku merasa aku juga punya tanggung jawab untuk mendirikan Rumah Faye itu. Aku nggak mikir bahwa anak-anak bisa sendirian menghentikan mencegah kasus-kasus kekerasan anak. Tapi aku percaya bahwa anak-anak harus bisa dilibatkan. Maksudku bukannya youth power gitu atau apa yang bisa mencegah kekerasan anak, eksploitasi anak, tapi intergenerational collaboration gitu, bahwa anak-anak harus dilibatkan dengan generasi-generasi lain untuk bisa bekerja sama agar mereka bisa membuat dampak nyata melalui tindakan nyata.